Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita coba materinya membangun DHCP server. Kita login dulu. Passwordnya ada kita di atas. Kita coba lihat di cmd ipconfig/all. Mana dia WLAN virtual adapter. Nah, ini dia. Kita menggunakan Ethernet-nya, kita coba lihat dulu. Piranti, jaringan, pengaturan jaringan, kita coba lihat nih. VirtualBox host only Ethernet adapter, tagar 2. Berarti gini kan? Nah, ini DHCP-nya di-enable kan, artinya si komputer klien dengan interface ini Bapak aktifkan sebagai DHCP klien karena belum terhubung ke DHCP server, maka interface yang ini dapat IP link lokal, yaitu 169.254.sekian. Jadi kalau menggunakan VirtualBox, pastikan bahwa di VirtualBox-nya fitur DHCP servernya dinonaktifkan. Oke, di mana fiturnya Pak? Di sini. Berkas, bukan di situ, sini nih. Nih. Berkas, lalu ada manajer jaringan host atau kontrol H. Nah ini kalau diaktifkan, dia bakal dapat IP address loh. Nah, ini Bapak coba cari dulu cache DHCP server. Tahu nggak dia ya? Oh, ada nih. Dia ngasih tahu bahwa untuk buat DHCP server di Linux butuh software namanya ISG-DHCP-server. Nah, kita instalkan ini. apt install is, tekan tombol tab. Oke. Server, tekan tombol tab. Min Y, supaya tidak perlu tekan tombol Y lagi. Oke, enter. Dia minta disk 2. Masukkan disk 2. Mana disk 2? Ini dia. Lihat dulu, yakinkan disk 2-nya udah. Oke. Lalu enter. Oke, biarkan saja error itu. Nah, kita lihat nih, ls/e, tekan tombol tab. Tuh, ada DHCP. Nah, ini dia. Mana kursor Bapak nggak bisa masuk nih. Nampak? Yang sejajar dengan kursor Bapak nih. Nih, DHCP ya. Ada, kita Pak, masuk. Udah ada ya? Ada. Oke, kita masuk ke direktori itu. CD, tekan tombol tab. DHC, tekan tombol tab. Enter. Kita lihat dulu isinya. DHCP, yang kita konfigurasi yang ini dhcpd.conf. Nampak? Nih, yang di atas kursor Bapak nih. Nampak? Nampak, Pak. Nah, dhcpd.conf. Kita lihat isinya dulu. Oh, sorry. More dhcpd.conf. Enter. Nah, ini isinya. Kita lihat.
Nah, ada ya. Kita edit nano dhcpd.conf. Itu Bapak enggak pakai apa itu ya? Enggak pakai ketik utuh. Bapak hanya menekan tombol tab. On screen keyboard. Karena keyboard Bapak belum Bapak ganti. Oke. Panah ke bawah. Kita coba lihat dulu dah. Sampai ke bawah. Ah, ini dia. Mulainya dari sini nih. Tuh ya. A slightly different configuration for internal subnet. Nah, lalu ini mulainya nih. Subnetnya netmask rank option domain name server, ini DNS server. Lalu kalau yang ini option domain name ini domain name untuk internal server DHCP kita. Lalu kalau option router itu adalah IP yang ini nih. Option router itu IP untuk gateway. Lalu ada default list time, ada maximum list time. Sebelum kita edit, kita lihat dulu deh. IP Bapak punya berapa ya? If config. Nah, IP-nya itu ya, 172. Ntar kita pindah ke notepad dulu, biar enggak lupa. IP-nya adalah 172.168.254/24 ya. Berarti netmasknya 255.255.2550. Ini adalah netmask. Lalu 172.17.8 teleinformasinya 0 untuk network address. Itu dia minta network address ya. Itu ya. Network address. Lalu 172.17.8.255 untuk broadcast address. Ini syukur yang kita gunakan /24 ya. Kalau seandainya pakai /25, 26, tentu kita harus tahu subnet masknya berapa, network address-nya berapa, broadcast address-nya berapa gitu ya. Oke, lalu interface-nya. Nah, interface-nya data yang kita butuh nih. Interface-nya adalah ini. ENP0S3. ENP0S3. Nah, ada nih. Nampak nih kursor Bapak? Ya, dekat ini. Ini interface-nya. Ada, Pak. Oke, sip. Karena kenapa harus kita tahu ini? Kalau di Mikrotik kita, di Mikrotik pula, sorry. Di Linux ini kita harus beritahu dia interface apa yang kita fungsikan sebagai atau yang berjalan fitur DHCP server di sana. Kalau di Mikrotik kan kita milih interface-nya dulu kan. Ingat-ingat lagi memori kalian belajar Mikrotik gitu kan. Kalau di Cisco kemarin, ada yang masih ingat? Harus satu network dengan interface kalau nggak salah, Pak. Oke, jadi IP address yang akan dipinjamkan itu
harus ada satu network dari interface yang ada kan? Iya Pak, kalau di Oke, kalau Iya, di Pak. Cisco. Oke, ya. Sekarang kita edit. Itu dia. Perintah yang tadi mana dia? Nano. Oke, ini dia. Oke, nah ini ke bawah. Nah, hilangkan semua yang ada pagarnya. Nah, sampai sini. Oke, kita lihat sini. Nah, kalau yang subnet ini artinya network address-nya. Network address-nya mana tadi? Ini ya. 0. Satu tujuh dua 1780. Lalu netmask ini sama dengan subnet mask. Oke. Ini 0. Lalu ini ring IP yang akan dipinjamkan. Yang ini IP terkecilnya. Lalu yang 10.5530 itu IP terbesarnya. Misal kita pinjamkan 172.1781. Sampai 172.17.850 misalnya. Kalau di Mikrotik apa namanya ya? Yang give out kalau tidak salah. Lalu untuk Cisco ada ring IP yang dipinjamkan. Masih ingat? Ada, Pak. Apa? Di Kayak Cisco gimana caranya? helper Ya. gitu nggak sih, Pak? Hah? Kok help. Itu Bukan bukan itu. ya? Kalau di Cisco yang kita masukkan adalah IP yang tidak dipinjamkan. Exclude. Masih ingat? ingat Pak. Ingat. Oke. Kalau yang lanjut ya, kalau yang ini IP dari DHCP-nya. Kok DHCP Pak, sorry. IP dari IP DNS. Misal nih ya, si DHCP server ini juga sebagai sebagai DNS server 172.17.8.254. Lalu ini domain dari networknya ini. Misalkan ngantuk.lokal. Kalau yang di bawah ini adalah IP gateway bagi klien. Misal DHCP server ini juga sebagai gateway. Maka kita berikan IP ini untuk gateway-nya. Atau gateway bagi si klien. Nah, ini misalnya yang dalam skenario-nya sekarang, DHCP server ini juga sebagai gateway misalkan. Oke, kalau yang ini broadcast-nya, broadcast dari network, broadcast dari IP address, ring IP address yang kita pinjamkan 172.17.8.255. Ini broadcast tadi kan? Oke. Lalu default list time 600 detik, maksimum list time 7.200 detik. Kalau 600 detik berapa menit toh? 10 Pak. 10 menit.
Kalau 7.200 120 menit. Jadi ini tergantung kebutuhan, mau dikecilin juga boleh, mau dibesarin juga boleh. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan. Ntar ini mengganggu deh. Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu langkah berikutnya di networking kalau tidak salah. Tidak ada. Kita keluar dulu. Oke, kita lihat di net. Di mana ya? Aduh, lupa nih. Bukan di network ya. Ada yang ingat? Lupa nih Bapak. Default. Bukan ya? Oh iya nih. Default ESG server. Nah, ini dia. Oke. Di dalam directory default ada file ESG ls masuk ke default lah. Default. Oke, kita lihat ls. Tuh. Ada ESG DHCP server, nampak? Nampak, Pak. Nampak. Oke, kita edit itu. Nano ESG. Nah, yang di sini nih. Nah, ini dia. Interface yang ini kita masukkan nih. Oke. P0S3. Dah. Di interface versi 4-nya dikasih ya. Kalau dicontoh kan dia bilang ETH0, ETH1 itu. Nah, kita namanya bukan ETH0 tapi ENP0S3. Kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu baru kita ETC, keluar dulu dah. ETC init D ISC DHCP server. Restart. Enter. Oke, kita coba lihat dari sisi klien. Ini ada dapat. Oke. Nah, kita coba lihat. IP-nya ini kan. Ping 172.1781. Oke, IP dia lalu ping ke server 172.178254 harusnya mau. Oke, itu deh. Oke, ada pertanyaan? Nah, Bapak ulang lagi yang kita, mana dia? Nah, ini dia tadi data yang kita simpan nih. Oh, lihat di sini deh. ipconfig/all. Nah, dia, nah ini, tuh, domainnya tadi ngantuk .lokal, apa lagi? Itu ya. Nah, oh di Linux
IP yang dia berikan IP terkecil. Kalau di MikroTik, IP yang dia pinjamkan pertama kali adalah IP terbesar dari ring IP yang dipinjamkan. LS/ETC/DHCP. Oh, DHCPD. More ETC DHCP dhcpd.conf. Itu file yang dikonfigurasi untuk IP versi 6. IP versi 4. Kalau IP versi 6 yang DHCPD 6. Enter. Nah, yang kita tambahkan adalah bukan kita tambahkan yang ini. Bapak ambil dulu ya. Nah. Oops. Oke. Pin. Bukan pin. Word. Ctrl V. Oops, sorry. Ctrl V. Nah, ini dia. Ini tadi semua barisnya ini pakai tanda pagar. Berarti artinya ini masih berupa informasi. Nah, untuk mengaktifkan skripnya, hilangkan tanda pagar, lalu di subnet, ini yang kita masukkan adalah network address dari ring IP yang akan kita pinjamkan. Ini subnet mask. Ini ring IP-nya. 172.17.81 itu rendah. 172.17.850 IP tertinggi. Nah, kita udah dapat IP yang dia berikan adalah 172.17.8.1. Itu artinya IP terkecil yang dia pinjamkan pertama kali. Lalu yang option domain name server ini adalah IP DNS yang akan kita pinjamkan ke si klien. Mana dia? Nah, ini. Lalu yang option name domain name tadi, nah ini dia. Jadi kita tahu bahwa memang yang memberikan IP address secara dinamis ini adalah dari server kita. Jadi kita bisa tahu dari informasi dari sini kan. Ini adalah IP gateway. Nah, ini. Lalu ini broadcast dari ring IP yang akan kita pinjamkan. Ini default list time, ini maksimum list time-nya. Setelah itu yang kita ubah lagi adalah kita konfigurasi lagi adalah di sini ls di directory default. Nah, yang ini. Nih. Kita lihat isinya. ls/etc default. Enter. Nah, itu ada Bapak gini lah. Supaya mana dia ntar ya. Oke. Mana Word? Nah, ini. ISC DHCP server. Nah, isinya more/etc default ISC enter. Nah, yang kita ubah mulainya dari mana tadi ya? Oke, ini dia. Mulai isi filenya dari sini. Kita ini nampak kan filenya? Nampak, Pak. Nampak, oke. Nah, ini.
Ini sebelumnya kan hanya tanda petik kayak begini. Nah, masukkan nama interface-nya ini. Kalau contohnya kan ETH0, ETH1 nih. Nah, ini taunya ini dari mana, Pak? Nah, taunya nama interface-nya itu di sini. If config. If config. Tuh. Oke. Ini dia. Nah, ketika Bapak if config kan, nah ini informasinya ENP 0S3. Ini nama interface-nya. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah restart service-nya. Oh ya, service untuk membangun DHCP server tadi adalah ISC DHCP strip server. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah jalan ya itu tadi. Ternyata tadi kita coba ada masalah di VirtualBox-nya. Tadi pakainya yang ini ya, ternyata enggak mau connect dia. Bapak tambah lagi baru masalah. Nah, dia udah dapat IP address. Oke, ini dia. List time optionnya dari 3340. Berapa menit tadi? 10 menit ya? 3340, 43 nih. Kita coba lihat lagi. Detail 3340, 48, 39. Oke. Ada pertanyaan? Ini 0. Di shutdown. Oke. Hentikan presentasi. Ada pertanyaan dari pertemuan kita malam ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yuk Bapak hentikan rekamannya.